9527. Mulai sekarang kau jadi Jenderal Merahku. Aku bukan 9527. Namaku Liu Xiguang. Ringsek, lihat apa? Berjalan. Nama saya Liu Xiguang. Terpindah ke dunia teknologi yang kacau. Makan siap, babi! Cepat! Cepat jilat bersih lumpur! Makan! Makan itu! Brengsek! Makan atau mati! Pora mati. Berani kau melawan! Orang ini sangat berani. Laki tangguh. Tinggalkan cekilah buat puas. Jangan! Kenali dia lebih awal. Kita dapat bantuan untuk kabur. 今天dia terlalu murah. Buang dia ke arena jadi sasaran hidup. Pergi ke neraka 9527. Ini Kolosium Roma palsu. Itu budak hina yang bunuh penjaga. Sekarang setengah mati. Bikin kesal banget. Nona kedua, biarkan anjing liar hina ini main dengan anjing purba. Lepaskan. Oh. mau gigit aku. Nenor, dia bisa kalahkan Dewa Juling. Dia Jenderal Jubah Merahku mulai sekarang. Nona kedua, orang ini adalah budak. Yang saya pilih, bahkan orang mati pun harus jadi Jenderalku. 9527. Nona, kedua beri kamu jalan hidup. Lawan sekuat tenaga, menang. Akan ku bebaskan kamu. Skebasa. Kata yang sangat asing. Ternyata itu Juling Shen. Juling Shen juara 3 kali berturut-turut. Tak pernah kalah. Aduh, 927 bahkan kacau parah. Aku pengerai kau. Pecundang, semua bisa sembunyi. Tidak bisa lagi. Bahkan tak ada tenaga untuk melawan balik. Daya sebat.
Lawannya lemah. Harus bertaruh. Sial. Tak bisa gerak. Sembilan lima dua tujuh. Mulai sekarang kau jadi Jenderal Merahku. Aku bukan 9527. Namaku Liu Xiguang. Jepang! Zona kedua hilang kembang. Lukanya ternyata sudah berhenti berdarah. Dia cuma pingsan karena kelelahan. Cepat bawa dia pergi, nanti penjaga datang. Susah kabur kalau ketahuan. Aku. Berhenti! Letakkan itu! Cepat! Nona kedua tidak apa-apa. Bawa dia kembali ke pabrik besi. Ketiganya kerja. Kereta api. Tidak, bukan kereta. Pabrik besi Liko. Bawa dia turun. Ini di mana? Pabrik besi. Ayo, aku ajak kamu temui kakakku. Kakakmu. Jenderal besar baju merah. Cepat masuk temui kakakku. Hamba Liu Xiguang, hormat Nona besar, Nona kedua. Bisa baca tulis. Saya dulunya sarjana. Tidak banyak kenal huruf. Tapi cukup. Kak, orang yang kupilih benar. Kamu nggak lihat dia di Kolosium. Xiaowei, oke, aku berhenti bicara. Coba kamu lihat, buku yang ada di tanganmu ini apa? Digunakan untuk apa? Bapak akuntansi. Punya pengalaman magang pabrik. Pembukuan lama ini pas banget dengan keahlianku.
Ini buku pertama catatan stok pabrik besi April. Rekannya sangat jelas. Hanya metodenya terlalu kuno dan tertinggal, masing-masing mencatat sendiri, tidak saling terhubung, dan sulit cek agung. Kamu tahu pembukuan? Sedikit tahu. Menarik. Menurutmu, bagaimana seharusnya dilakukan? Duduk bicara. Nona muda, hamba pernah belajar metode pembukuan. Setiap transaksi perdagangan dicatat di 2 buku akun atau lebih. Misal, jual besi kasar, catat debit wang 1000 TL, kredit pendapatan penjualan 1000 TL. Buku lain catat debit penjualan kredit besi. Pemasukan perak ada catatan khusus, pendapatan penjualan ada buku terpisah. Setiap bulan tutup rekening, catat pendapatan, pengeluaran, biaya, modal, laba, stok besi mentah, susun laporan batubara dan senjata, agak jelas sekilas. Tolong sajikan teh. Terus bicara. Hutang piutang arus uang barang, tiap transaksi dicatat. Uang akun dan barang masing-masing dikelola orang berbeda. Tidak ada yang bisa memalsukan catatan. Mohon Bapak tuliskan hubungan metode akuntansi yang tadi dibahas. Saya perlahan mengerti. Baunya sangat wangi. Tak kusangka budak itu punya tulisan sangat bagus. Tuan Liu punya keahlian sehebat ini. Sayang sekali kalau hanya menjadi penjaga. Besok aku pindahkan kamu ke ruang akuntansi. Bantu aku bereskan pembukuan yang kacau ini. Waktunya beres semua. Berani sedekat itu dengan nona besar. Lihat akibatnya. Dasar budak rendahan, hoki kebangetan bisa masuk sini. Kau malah berani ngarepin yang bukan hakmu. Kabarnya kamu, yang baru ini jago banget main silat dan pedang. Kamu malah pakai nama samaran jenderal. Namaku Lu Gaoji. Apakah jenderal besar sudi bertarung denganku? Kenapa? Nggak berani. Kalau nggak berani, merangkaklah di bawah selangkanganku. Mohon ajarkan. Senjata tidak pandang bulu. Kita adu kemampuan tangan kosong dulu. Terserah kamu. Ternyata dia memang keturunan Lu kaki ajaib. Beres cuma beberapa tendangan. Tentu saja, kemampuan Kak Lu mana bisa ditandingi orang yang cuma main silat setengah-setengah. Lu tadi cuma pakai 30% tenagamu. Kalau enggak, kepala jenderal palsu itu pasti udah terbang. Aku mengalah. Pantas saja kamu budak. Seranganmu ternyata sangat ganas. Kira kamu sudah menang? Orang sepertimu, satu gerakanku cukup. Hanya gaya pamer. Saya ingin mencoba keahlian senjata sang jenderal besar. Entah berapa babak saya bisa bertahan melawan anda. And the turtle bite. Beruntung kau nak. Saya Song Qingfeng Wudang. Ingin menantang ilmu pedangmu. Jenderal besar, jangan menolak ya. Kenapa Song juga banyak jurus dengannya? Harusnya dalam 3 jurus tidak. Kamu belum ngerti juga. Pendek Song cuma iseng lawan pencuri. Kamu memang murid udang. Pertarungan ini jelas seperti tarian pedang. Hebat, tak bisa bantah. Terlalu lambat. Kamu terlalu lambat. Kamu terlalu lambat. Tuan muda Song menang! Pendekar muda Song menang! Dia menang!
Jenderal besar ini hebat sekali main pedangnya. Memang terkenal tidak sebanding bertemu langsung. Aku tidak sengaja merusak baju baru Jenderal besar. Mohon maaf ya. Lebih seru mengukir di wajah daripada di baju. Kalau gitu, aku ukir deh. Berhenti! Nona Kedu, pengawalmu sangat hebat. Pantas didikan Nona kedua saya song kagum. Handing silat ada waktu dan tempat khusus. Semua orang dipotong gaji setengah bulan. Hukuman rotan sementara ditiadakan. Sol Chuan muda Song, meskipun sebagai pendekar muda aliran hudang, kamu rela jadi pengawal di pabrik besi li gua kami. Itu menyia-nyiakan bakat hebatmu. Tapi karena sudah datang, tolong patuhi peraturan di sini. Saya song mengerti. Ikut aku. Anak-anak nakal, kalau ulangi lagi, saya tidak segan pakai trik rahasia saya. Nona, Xiuxiang. Nona kedua minta saya antar ini. Kamu jalan-jalan pakai seragam sobek. Kau memerlukan Nona Jadi dia minta saya bawakan yang baru. Jangan sia-siakan niat baik Nona kedua. Mulutnya tidak bisa ditebak. Tapi hatinya ternyata tidak buruk. Tapi dibandingkan dengan Nona muda, jaraknya masih sebesar siswa SMP biasa dengan bintang film super. Susun semua keperluan besok dengan jelas. Lolas budi Nona benar. Katanya dia baru 2 hari naik dari budak, jadi penjaga dalam, kini jadi bendahara. Dia dibela Nona besar, bukan urusanmu. Saya hormat Nona besar. Ayo, aku antar kamu ke akuntan. Nona besar. Ini manajer akuntansi baru, Liu Ziguang. Dia ajarkan metode pembukuan baru. Pelajari dengan rendah hati. Semua urusan merepotkan kepala Ding. Terima kasih banyak. Nona besar terlalu sopan. Saya ditugaskan pimpinan pabrik kelola akuntansi. Ini tugas saya. Bukan apa-apa. Habang ganti akuntansi rumit. Kamu baru datang. Hati-hati saja. Kalau ada kesulitan, cari aku di ruang baca kapan saja. Hamba ingat. Saya Ren Dafeng, manajer bagian kewangan. Kepala Ding, minta saya bantu kamu perbaiki metode pembukuan. Saya bantu sepenuh hati. Terima kasih, Kak. Manajer Liu yang baru ini, saya bahkan tak paham sebagian besar jargon akuntansi. Mungkinkah Nona besar ubah bagian akun? Kak Ren, saya butuh beberapa asisten senior belajar metode pembukuan ganda. Segera digunakan. Selain itu, saya butuh beberapa alat tulis. Mendekati akhir tahun, staf sangat kurang. Bahkan magang pun kami kumpulkan seadanya. Kertas dan pulpen. Tempat saya tulis ada di gedung Changjin. Ambil di sebelah sana. Kirim butuh tanda manajer. Lihat, baik-baik, saya juga manajer. Kamu berani menentang atasanmu, menggoda saya sebagai manajer. Apakah kamu puas kalau saya lapor ke Nona besar supaya memecatmu? Pak Manajer Liu, jangan marah. Saya sadar salah. Saya benar-benar sadar salah. Alat tulis. Kirimkan buku akun kosong ke kamar murid. Sekarang juga. Iya. Langsung aku kirim. Mau apa?
Karen, aku orang kasar. Nasib malang dari tim galian tambang. Dulu aku bunuh orang demi sepotong daging babi. Untung nona kedua menghargai aku. Dilatih jadi petarung. Tewaskan orang dan mastif di arena. Beruntung aku dapat julukan Jenderal Merah. Kali ini nona besar berbaik hati. Mengangkat saya penjaga biasa jadi manajer akuntansi. Budi, Agung, nyawa kedua. Siapapun yang... Aku Liu Zikuang rela pertaruhkan nyawaku. Pasti habisi seluruh keluarganya. Bang Ren, kata-kataku masuk akal. Banner juga. Kata saudara Liu benar sekali. Aku pasti bekerja sama sepenuhnya. Mau orang atau barang, semua terserah kata Kak Liu. Karen memang orang lugas. Berani persulit manajer Liu. Kamu nyali besar banget. Cepat minggir. Hadapi orang terpelajar. Tinju jauh lebih manjur. Jual besi kasar 100 Jin, dapat perak 10 liang. Dibit perak 10 tal. Kredit pendapatan penjualan. Sekaligus, TV biaya pokok penjualan tambah besi cor. Kredit persediaan besi cor. Manajer Liu, tiap transaksi dicatat 2 kali. Benar, tapi asal usul setiap transaksi jadi jelas. Wang, catatan, kira-kiranya sesuai. Tak bisa dicurangi. Hebat. Penutupan buku bulanan, pendapatan, pengeluaran. Stok terlihat jelas. Tak ada celah. Mereka semua akuntan perusahaan besar. Langsung paham. Nona muda menugaskan Liu Zikuang memeriksa seluruh akun dan menempatkan orangnya sebagai kepala brankas. Tanda ini nggak bagus. Apa dia sudah mulai curiga? Cuma payah. Cepat naik. Apa itu punya latar belakang? Tak peduli siapa yang mengirimnya. Asal dia orang kepercayaan Nona muda. Dia akan mengganggu rencana kita. Cari cara untuk menyingkirkannya. Begitu dia kena masalah, Nona besar pasti curiga padaku. Lagi pula, bocah ini lumayan jago. Tidak mudah dihabisi. Jangan bunuh. Masa tidak ada cara lain? Jangan lupa keahlian andalanmu Lauding. Menjebak orang. Membunuh pakai tangan orang lain. Orang di atas sudah bicara. Tak bisa tunggu lagi. Selagi tuan pabrik sedang tertutup. Selesaikan tugas yang diperintahkan beliau. Aku mengerti. First bat progress. Nona besar, saya ada ide. Pilih pekerja terampil dengan produksi tertinggi, catat waktu dan efisiensi tiap proses kerjanya. Analisis setiap detail. Hapus gerakan berlebih selesai metode kerja yang paling efisien. Dengan ini, kita tetapkan standar kuota produksi dan gaji berbeza. Maksudmu tidak tambah orang, tidak tambah peralatan. Hanya ubah cara kerja bisa naikkan produksi? Benar, saya dulu pernah mempelajari metode bernama sistem Taylor. Singkatnya, biarkan pekerja terbaik ajari orang lain cara bekerja. Sistem Taylor, metode ini belum pernah saya dengar. Tuan Liu, nanti tulis laporan rinci padaku. Selain itu, jabatan kamu sebagai manajer kantor, kas sudah resmi. Nona sih. Langkah selanjutnya kita periksa akun. Nanti produksi akan banyak mengandalkan Anda. Sibuk Pak, kerja keras. Mulai hari ini, gajimu double tingkat manajer. Bebas akses semua bengkel produksi. Saya pasti balas budi Nona besar sepenuh hati. Pekerja brengsek, aku bakal balas kamu. Cara manajer Liu ini luar biasa banget. Dengan tenaga kerja yang sama, produksi 2 kali lipat. Total gaji naik, ternyata biaya tiap pisau malah turun 30%. Kondisi di sini lebih buruk dari perkiraan. 95. Ini kan paper 27 yang bunuh kepala penjaga. 9527. Nanti punya kuasa besar. Pasti perbaiki kondisi hidup mereka. Bebaskan budak ini. Nanti jadi menantu sulung, perlakukan dia dengan baik ya. Tenang saja. Aku tidak tega membiarkanmu merapikan tempat tidur untukku. Posisi nyonya muda kedua. Kamu dibutuhkan. Nona bisa terbuai oleh Liu. Budak nakal itu punya banyak ide licik. Nona besar sudah terpesona sampai bingung sendiri. Gimana menurutmu? Aku nurut kamu. Dongxiang, kamu sangat baik. Ziguang, kamu kerja keras belakangan ini. Urusan periksa akun pelan-pelan. Tidak usah buru-buru. Aku tanggung urusan dengan Nona muda. Terima kasih banyak, Kepala Ding.
Anak muda, masa depanmu cerah sekali. Aku sudah suruh orang buatkan duplikat kunci brankas buatmu saat cek wang. Pergi kapanpun. Lagi? Apa? Kamu pakai trik basi lawan aku. Apa? Aku tadi lap meja kursi di aula samping. Liu Xiguang tipu dan menggoda aku. Dia bilang akan segera makmur, mau jadi menantu keluarga pabrik besi. Dia hendak melecehkan pustaka ada orang. Aku tidak! Aduh, semua orang datang tepat waktu. Kalau tidak, aku kehilangan kesucian. Aku malu hidup lagi. Nona, tolong bela saya. Liu Xiguang terlaluan baru naik jadi manajer langsung lupa diri. Aksomai teguh hitari. Dongxiang sendiri buka baju lalu menerjang. Dongxiang selalu penurut. Masa dia bisa bikin hal kayak gini? Siapa tahu? Liu Xiguang mungkin tuduh balik. Bawa Dongxiang kembali ke kamar. Jaga dia baik-baik. Kamu tidak perlu hadiri pesta malam ini. Tunggu pemeriksaan di asrama. Baik. Malam ini, aku bakal bikin kamu tak bisa bangkit lagi. Brankas kebobolan. Semua uang kertas bank dan sebagian emas batangan hilang. Apa yang terjadi? Tadi penjaga patroli ditemukan brankas terbuka lebar. Dijarah habis. Siapa orang terakhir yang memeriksa brankas itu? Belakangan ini, saya terlalu menonjol. Banyak orang iri. Para bendahara, serta orang-orang yang kepentingannya terancam olehku. Semua orang punya alasan menjebakku. Reputasiku hancur, dilihat banyak orang. Sekarang aku cuma bisa andalkan kebijaksanaan nona muda dan nasib malangku. Siapa sih berani pakai trik licik jebak aku? Nona muda, keluar duluan. Interogasi di kamar Dongxiang. Panggil kamu buat konfrontasi. Aku takut. Nona muda tahu aku tak bersalah. Nanti tahu setelah sampai. Jebakan. Pintu terkunci di dalam. Tendang buka. Hilang. Segera sampaikan di Kapten Penjaga Hu Xianjue. Kirim orang ambil anjing pemburu dan kuda perang. Siap, Ho. Bobo panah.
bisa kabur. Liu Ziguang bunuh orang kabur. Tuan Song sedang bawa orang kejar. Siapa mati? Dongxiang, pelayan pribadi Nona Muda. Lapor duluan ke Nona Muda. Liu Ziguang membunuh Dongxiang. Yang melihat sendiri dia penuh darah. Berlari keluar kamar Dongxiang. Tuan Song sudah bawa orang mengejar. Bagaimana berangkasnya? Orang sudah dikirim. Lapor! Dah temukan lubang rahasia di dinding kamar Liu Ziguang. Dari dalamnya tersimpan cetakan tanah liat kunci brankas, peta pertahanan kota pabrik besi. Dan ini. Lencana Qing. Ternyata dia mata-mata Qing palsu. Kuda berpelana. Uang kertas tersembunyi di pelana. Ini uang kertas curian dari brankas. Tampaknya penjahat ini sudah berencana lama mengintai info pabrik besi, mencuri uang kas. Dia pasti sudah balik ke Qing. Mohon Nona Besar memerintahkan Kapten Hu mengejar pelaku jauh untuk menyelesaikan krisis pabrik besi. Balaskan dendam Dongxiang. Berdasarkan data yang kita miliki sekarang, saya menyimpulkan bahawa Liu Ziguang sudah mengintip rahasia pabrik besi. Dia mencuri perak kuda, ingin kabur kembali ke Qing di malam tahun baru Imlek. Sebelum pergi, dia tiba-tiba ingin mempermalukan Dongxiang, lalu membunuhnya karena marah setelah ketahuan. Untung penjaga patroli tiba tepat waktu. Penjahat kabur panik. Tidak sempat membawa peta pertahanan dan uang. Saya rela memimpin pasukan berkuda ringan. Buru semalaman. Tangkap penjahat hidup-hidup. Nyalakan API serentak. Perintahkan pos jaga sekitar segi pintu. Larang keras keluar masuk. 不多，基本够用。 Lakukan sesuai rencana kalian. Baik. Tunggu. Kak, ada yang janggal. Banyak pelayan di kediaman dalam diam menyukai Liu Ziguang. Oh, kenapa dia malah memilih Dongxiang yang membenci dia untuk diserang? Kenapa dia membunuh dan merusak rencana saat hampir berhasil? Ini perbuatan mata-mata Qing yang terlatih. Peta pertahanan kota, lencana, uang gudang baru ditemukan setelah kejadian. Siapa bisa jamin itu bukan jebakan, bukan dijebak? Tangkap pelakunya. Semuanya terungkap. Saya undur diri dulu. Nona kedua, dengarkan saya jelaskan pelan-pelan. Nona kedua, silakan lihat. Peta ini menandai semua meriam, pos jaga, lumbung, pabrik, besi, gudang senjata. Orang non-inti takkan bisa menggambarnya. Liu Ziguang belakangan bisa bebas masuk semua bengkel produksi. Dia punya kesempatan itu. Ada 3 kunci brankas, masing-masing untuk Nona Muda, saya dan kepala brankas. Liu Ziguang tidak punya kunci, tapi dia punya akses. Saat dia memeriksa perak kas, kepala brankas meminjamkan kunci padanya. Dia manfaatkan kesempatan itu buat cetakan liat. Uang kertas ini ditemukan di celah tersembunyi kuda yang dia siapkan. Kalau dia dijebak, siapa yang report-report menjebak manajer akuntansi asal buruk kasa? Uang kuno, peta penting, lencana, cetakan tanah. Mana tak mematikan? Ku tahu Nona, kedua hargai bakat. Tapi Liu Ziguang memang curiga. Cukup. Xiaowei, kamu pulang duluan. Kakak! Pulang. Ternyata ada kelompok lain yang mengincar Liu Ziguang. Bahkan sampai terjadi kasus pembunuhan. Tapi ini bagus. Justru bisa memberi jaminan tambahan untuk rencana saya. Liu Ziguang mati. Semua piutang lunas. Nona Besar, maaf ikut bicara. Desa Kapten Hu dibantai tentara Qing waktu kecil. Keluarganya habis dibunuh. Dia paling benci mata-mata Qing. Anak buahnya tak kenal ampun. Pasukan Jingwei milik bendahara dikirim. Bunuh Liu Ziguang kalau ketemu tanpa ampun. Malam ini, Liu Ziguang pasti mati. Aku ingin lihat apa sebenarnya yang kalian inginkan dengan jaring raksasa ini untuk mematikan Liu Ziguang. Anjing pelacak bisa melacak bau. Dan kita tidak membawa lada bubuk atau semacamnya. Kecepatan kavaleri bahkan melebihi pelari jarak jauh terbaik. Manager dipimpin Song Qingfu. Apa? Aku pernah salahin dia sampai dia kejar aku segini. Aku ragu Lumpur bisa menipu anjing pelacak. Sudah pasti tidak bisa kabur. Coba saja dulu. Anjing Chuan, muda Song, tampak berputar tanpa arah.
itu darah. Pencuri itu pasti menyeberangi air dan pergi ke sana. Manager Liu, apa kabar? Kak, kamu nggak mungkin percaya itu kan? Apa? Liu Ziguang itu mata-mata kerajaan Qing. Kamu percaya? Semua bukti ada di sini. Bukti bisa dipalsukan. Kak, kamu lebih pintar dariku. Paham? Si rubah tua Ding Pengyuan itu sudah lama tidak suka Liu Ziguang dan Song Qingfeng. Coba pikir, kalau Liu Ziguang kena masalah malam ini, siapa pemimpin pengajaran? Song Qingfeng, dah cepat banget. Mau ngomong apa? Aku mau bilang, Liu Ziguang dijebak. Dongxiang meninggal. Dia bersamaku 6 tahun. Apapun Liu Ziguang mata-mata atau bukan, dia harus tanggung jawab atas kematian Dongxiang. Bukan dia bunuh. Tetap karena dia. Kamu pulang dulu. Biarkan aku tenang sebentar. Bagaimana kalau Liu Ziguang benar-benar kabur? Di luar cuma padang luas, tak ada makanan dan minuman. Malam musim dingin suhunya beberapa derajat di bawah nol. Dia pakai baju basah itu. Tak bisa bertahan semalam. Urusan Ding Pengyuan sudah selesai. Liu Ziguang pasti tamat. Walau dia kembali hidup, dia tetap mata-mata Qing. Nona muda, sebentar lagi kamu akan tahu siapa yang benar-benar baik padamu. Besok pagi, tambah orang untuk cari ke utara. Dinasti Qing di utara. Dia pasti lari ke utara. Baik. Hidup ini sesingkat kepingan salju. Tadi malam pasukan pengintai dikerahkan, tim Hu Xianzhou belum kembali. Menurut orang lain yang sudah kembali, Liu Ziguang tak ditemukan. Kakak begitu murung. Pasti karena urusan Liu Ziguang. Sejak kecil, aku belum pernah lihat kakak begitu peduli pada pria manapun. Semuanya akan terungkap. Captain Hu bawa dia pulang. Baik, kita tidak bahas dia dulu. Ayo pergi. Pesta Imlek sebentar lagi mulai. Aturan pabrik besi mewajibkan kunjungan Imlek. Semua pejabat menengah ke atas berkumpul di gedung rapat untuk memberi penghargaan dan menunjuk kepala departemen baru. Kerja keras semuanya. Nona besar, hamba ingin berbicara. Wakil Yu, tidak bisakah tunggu saya umumkan penunjukan tahun ini? Penunjukan baru ini diumumkan tanpa musyawarah dengan kami para paman sekalian. Bukankah terlalu terburu-buru? Sejak Nona besar jadi pemilik pabrik sementara penuh kuasa, produksi dan keuntungan pabrik anjlok drastis. Hayal tangtail perak tak tertagih, mengangkat mata-mata Qing palsu jadi manajer akuntansi. Menyebabkan kasus pembunuhan di kediaman, uang perbendaharaan dicuri, peta pertahanan kota bocor. Semua hal ini, kami minta Nona besar beri kami penjelasan. Tolong kepala pelayan Ding saksikan ucapan Yu. Semua ucapan wakil ketua Yu benar. Saya mohon Nona besar beri kami penjelasan. Apa yang baik? Masalah Liu Ziguang belum ada keputusan. Urusan keuntungan selalu diurus Paman Yu. Apa hubungannya kakakku? Gats kecil. Kau tahu apa? Memangnya Paman Yu itu menghargaimu. Pabrik besi milik keluarga Peng kami. Didirikan ayahku sendiri. Untung maupun rugi, apa urusan kalian orang luar? Dengan keributan ini, apa kalian mau merebut kekuasaan? Benar, nasib pabrik menyangkut hidup lebih dari 100,000 orang. Jabatan kepala pabrik harus dipegang orang berbudi luhur. Yo hari ini akan menuntut keadilan untuk semua pekerja pabrik. Wakil Kepala Pabrik Yu, ayah saya belum meninggal. Apa kamu sudah tidak sabar? Bukan giliran waktu pabrik besi ini. Urusan hutang 1 juta di Kementerian Perang selalu kamu urus. Kasus Liu Ziguang penuh keraguan. Bisakah dihukum cuma sepihak? Bahkan pengadilan tinggi tak berani sewenang. Lalu kamu mengurangi jatah makan pekerja sampai banyak yang berhenti. Termasuk suap tambang pangjuang. Naik harga batu bara ilegal. Hukum liar bunuh pengawalmu yang durhaka. Untuk semua hal ini, aku juga minta Paman Yu memberi penjelasan padaku. Berikan penjelasan pada 100,000 pekerja pabrik. Kakak adik Peng, setuju atau tidak? Tidak masalah. Hari ini jabatan kepala pabrik itu pasti saya ambil. Kamu akhirnya terbongkar. Sudah pasti semua itu perbuatan
Membawa pedang ke aula dosa besar. Penjaga mana? Tangkap Yu Hualong. Cepat lakukan. Tunggu apa lagi? Ya! Ternyata semuanya kamu suap. Feng Jingrong dan Hu Xianyi memimpin pasukan mengejar Liu Ziguang. Sekarang aku yang berkuasa di sini. Hari ini belum pilih pemilik pabrik baru. Tak ada yang keluar. You lawar! Tuan pemilik pabrik sangat percaya padamu. Berani-beraninya menindas kedua nona. Kamu fikir kita cuma pajangan? Kira bos pabrik cuma pajangan? Lawang, kamu benar-benar sudah tua. Aku enggak yakin bisa lakukan gerakan sebesar itu. Aula sidang sudah dikepung pasukan elitku. Wawos kuat. Siapa bisa kalian lawan? Tentu, aku sudah kirim orang urus pemilik pabrik. Aku Yu Hualong bekerja keras untuk pabrik ini bertahun-tahun. Akhirnya malah diatur gadis kecil. Mana aku rela? Apa? Aku Yu Hualong cuma makhluk kolam? Kamu sangat durhaka. Aku lawan kamu habis-habisan. Siapa berani tidak patuh? Lawang contoh. Tuan Yi sangat bijaksana dan berwibawa. Saya orang tua ini mendukung beliau menjadi pemilik pabrik. Oh, Pengawal belum muncul. Serai! Datang sini! Zhao Lao'er, potong cepat. Jangan darah memercik ke badanku. Jangan becot. Cepat bunuh. Dia balik jaga kasir. Manajer Liu, saya tahu kamu difitnah. Aku dengar obrolan rahasia Randall Feng dan manajer Ding. Mereka curi dan jebak kamu. Mau membunuh. Aku bisa bersaksi. Selamatkan aku. Saya, gimana situasinya sekarang? Mereka memberontak. Orang mati di mana-mana. Ikut aku, kita ke Kamboja dulu. Sial! Aku serang! Serang! Sembilan lima dua tujuh. Semua pro pahlawan kita 9527 datang selamatkan kita. Ini bukan tempat untuk bicara. Ais kotaku. Manajer Liu, cepat selamatkan Nona Besar. Dari kediaman dalam ada mata-mata Jing. Mereka racuni saudara, ingin rebut gerbang serahkan kota. Mata-matanya adalah... Sudah mati. Ngomongnya setengah-setengah. Kamu pikir ini syuting film?
Bintang itu bisa terbang tinggi di langit biru lagi. Ayo pergi! Kalian pergi duluan. Aku akan menyusul nanti. Aku harus balas budi. Hutang budi sama gadis ya. Sangat setia kawan. Ikuti jejaknya dan cari. Pergilah tenang. Kami akan menunggu. Nona besar, aku datang. Lapor! Rumah dan pabrik direbut! Lapor! Rusuh di Kamuda! Semua penjaga gugur! Mereka menerobos ke Bang Utara! Cuma sekelompok budak, tidak perlu ditakuti. Dua keponakan Jing Rong dan Jing Wei. Paman Yu melihat kalian tumbuh besar. Aku mana mungkin menyakiti kalian? Fabric besi makin buruk. Paman melihatnya dan sakit hati. Pasukan kerajaan sudah di gerbang selatan. Menerima tawaran Tuan Agong adalah hal baik yang sesuai zaman. Paman tidak tega lihat bencana perang lagi. Kalian berdua serah saja. Ajukan saja. Syarat apapun. Paman Yu, jangan seret begitu banyak pekerja pabrik ke bahaya. Pasti ribuan orang terluka tewas. Untuk apa kalian lakukan ini? Yu juga melakukan ini demi tugas raja terpaksa. Nanti Yu pasti sembah di makam korban. Kalian berdua cepat menyerah. Tentera kerajaan datang. Kalian masih melawan. Paman pun tidak bisa menolong kalian lagi. Hai anak kedua. Menyerahlah. Aku pasti tak biarkan siapa sakiti kalian. Keponakan Jing Wei, anakku sudah lama menyukaimu. Setelah kejadian hari ini, Paman akan pilih hari baik untuk nikahkan kalian. Nanti kita sekeluarga. Kesatria muda song kakak itu, lo menentukan. Kalian berdua saudari, jangan ikut campur urusan berdarah setelah menikah. Tidak di Om Teng Hao Mo. Kedua gadis itu incaranku. Benar kata Tuan Yu. Tapi urusan pernikahan bukan main-main. Setelah perang mereda, saya akan jaga kalian berdua sementara. Jaminan tidak ada yang berani menyakiti kalian sedikit pun. Kami berdua mau menyerah. Asalkan kalian memberi kami satu hal saja. 什么东西？只要叔叔能做到的，一定满足你。我想让你对全体场众说，是你背信弃义，枉对我爹对你的信任。Bersekongkol dengan tentara, tipu penjaga, berontak. Dibilang khianat dan berontak. Itu menampar muka saya sendiri. Tampaknya gadis kecil ini tak tulus berdamai. Paman Yu sarankan kamu jangan bertindak sembarangan. Sekarang ruangan ini sudah penuh gas. Kalau saya lepaskan pemicunya, kita semua mati bersama. Aku rasa ini bukan hasil yang kamu mau. Lepaskan semuanya! Turunkan sekarang! Pintu selatan jebol! Keadaan sudah tak terelakkan. Keponakanku, mengapa kamu belum menyerah? Ayah! Jangan sakiti mereka! Diam! Kau tidak berguna! Xingrong, aku beri kamu kesempatan terakhir. Letakkan korek api di tanganmu. Serahkan segel pabrik besi. Aku jamin kalian berdua aman. Ada orang berlari ke sini! Kemari! Akhirnya datang. Kalian, bawa mereka berdua keluar. Hentikan dia! Kamu. Suruh orangmu letakkan senjata. Jenderal Cuma Merah! Tolong jangan bunuh ayahku! Aku suruh mereka semua menyerah! Letakkan pisau! Semua turunkan pedang! Aku sudah bilang, suruh orangmu turunkan senjata. Nyatakan! Turun!
Nona besar, aku terlambat datang. Dosaku tak termaafkan. Kapten Hu, syukurlah kamu tidak apa-apa. Wakil Kepala Pabrik Q, kau bersekutu dengan tentara. Lancarkan pemberontakan. Apa lagi yang ingin kau katakan? Serahkan padamu. Aku terlambat. Tidak terlambat. Persiapan perang kavaleri Ilik Ching adalah kuda berantai. Pasukan kavaleri elit negara Ching adalah kuda berantai. Yu Hualong bersekongkol dengan prajurit pemerintah mengkhianati pabrik. Hal ini sudah tak bisa diselamatkan. Hanya kekuatan pasukan Qing sekarang bisa kembalikan kekuasaan keluarga Peng di pabrik besi. Ada pepatah orang yang paham keadaan adalah orang hebat. Raja Qing berwibawa dan sudah kenal dengan ulama. Asalkan aku ngomong sebentar ke Panglima Qing, pasti bisa meyakinkannya bantu kalian rebut pabrik besi. Kamu orang negara Qing. Kebangsaan tidak penting. Yang penting adalah seluruh negeri menghentikan semua peperangan adalah impian seumur hidupku. Untuk menghentikan perang, kita harus memancing pasukan Qing menyerang Ming. Kau bukan sekadar pendekar muda Wudang, kan? Wudang ajarkan saya bela diri. Qing beri masa depan. Benar, identitas asli saya pejabat peringkat 4 Dewan Militer Qing. Kaisar anugerahkan jubah kuning. Kali ini ke pabrik besi. Pertama demi ekspedisi. Selatan saya. Qingrong, cintaku padamu sungguh. Aku pasti bantu kamu merebut pabrik besi. Percayalah padaku, Qingrong. Ci, menurutku kamu cuma pantas disebut anjing pencuri. Jangan sembarang panggil nama kakakku. Kamu mata-mata dinasti Qing yang kejam. Apakah kamu bunuh Dongxiang? Demi perdamaian dunia, kadang kita harus mengorbankan beberapa orang. Qingrong, aku akui egoisku. Tapi ini semua karena cinta. Kamu maafin aku. Tuan Song, jangan ikut campur. Liu Ziguang, percaya aku kirim kamu ke neraka. Pernah ke sana sekali sayang tak terima. Dia bilang Song Wudang berutang nyawa padaku. Suruh aku ambil. Kamu cuma pecundang itu. Lupa aku bilang, dulu akulah yang menangkapmu ke kamp budak. Nomormu itu aku bakar sendiri. Ternyata masih ada urusan lama begitu. Kalau begitu, hari ini aku bayar pokok dan bunga. Ilmu pedang, Wudang tak tertandingi. Orang kasar sepertimu, 10 orang lagi pun mati sia-sia. Liu Ziguang, bunuh dia! Balas dendam ke Dongxiangmu! Walaupun aku harus mati, aku bawa kamu mati bersama. Kamu tak mampu. Gimana? Begini aja masih mau mati bareng aku? Kesempatan bagus. Dia mulailah. Apa? Tidak mungkin! Hiduplah, jaga adik perempuanku untukku dan jaga juga keluarga kita. Aku tidak akan membiarkan Nona besar mati. Kakak! Wakil Kepala Pabrik Q, suruh anak buahmu ikuti perintahku. Kalau tidak anakmu mati duluan, kemudian kamu mati. Kamu berani! Apa yang tidak aku berani? Aku cuma budak. Nyawaku murah. Anakmu sangat berharga. Ikuti dia, semuanya. Baik.
Kamu menang. Semua orang dengarkan perintahnya. Pasukan Qing ada di luar kota. Yang tak mau mati, ikut aku bertempur. Kapten Hu busur silang uap sudah siap. 100 busur, silang semuanya sudah siap. Panah cukup. Baik, tunggu pasukan kuda masuk jangkauan. Tembak atas perintahku. 7个 Richard Langkah. Lados Langkah. Gelombang pertama berhasil kita tahan. Ribu ini Tian Tuan Mak. Tinggal sedikit. Baginda, pasukan Ming sangat ganas. Ada musuh besar di tembok. Sampa, perintahkan Meriam Hu Hui maju. Aku akan meruntuhkan kota ini. Saya kira Ke Tepo. Batu lempar, peluru berat. Kita punya meriam. Meriam Wap belum siap. Kepala pabrik tak ada. Penembak tak berani bergerak. Mana bos lama? Dia sudah bertapa di kapal Liang Feng berbulan-bulan. Kamu turun. Sini berbahaya. aku tidak pergi. Aku adalah penopang moral pabrik besi. Aku tidak bisa pergi. Itu kapal Liang Feng. Ayahku masih di dalam. Kita harus usir pasukan Qing di luar kota duluan. Baru bisa selamatkan tuan kota tua. Manajer, Leo, para kuda kembali. Apa? Itu Camuka. Mereka kembali. Kawan-kawan, bala bantuan tiba. Ikutku serang balik. Di 9527, kita terlambat. Tidak, telat. Pas waktunya. Lari cepat. Yang mundur dipenggal. Awas, mereka susun formasi ulang. Kita terjebak. Mereka sengaja biarkan kita masuk, lalu jebak kita. Kita harus berjuang keluar. Lepaskan panah! Cyber 527, sepertinya kita tidak bisa pergi hari ini. Kalau tidak bisa pergi, lawan sampai puas.
itu malah bantuan istana. 回学时灯光亮起，笑容挂在脸上。蛋糕的甜。